titik di mana Mas Towil kemudian melepas semua, tadi udah ada jaringan, udah ada kemampuan berkomunikasi, lalu ngerti bagaimana memanage handicraft dan sebagainya, lalu itu gue stop semua dan gue mau mulai dari sepeda ini sebagai sarana untuk penghidupan. Itu kapan? Ya ada pilihan. Pilihannya adalah ini lebih nyaman dan ini juga menghasilkan. Lebih nyamannya kenapa? Gak ada deadline tadi? Gak ada deadline. Gak dikejar-kejar. Gak dikejar oleh waktu. Lebih slow gitu ya? Lebih slow banget, jadi benar-benar enjoy banget. Tapi income-nya? Income-nya sangat menjanjikan. Ini perlu diungkap. Kan ada pilihan kan? Iya betul. Kalau nggak ada pilihan nggak mungkin, dan saya pertahankan dan saya jadikan sebuah penghidupan passion, akhirnya jadi menjadi sebuah hadiahnya adalah passion. Wah, ini ternyata yang selama proses yang panjang ini ternyata semeleh di sini atau duduk di sini. Tetapi juga tidak bisa tinggal diam dong pastinya seperti itu. Jadi harus menggali terus. Karena bagaimanapun juga nanti pemikiran saya adalah lebih bermanfaat banyak orang. Tidak hanya buat diri sendiri. Nggak boleh. Harus saya gembira juga, masyarakat juga harus gembira. Artinya seperti itu. Jadi akhirnya ya udah mengalir. Kan di awal ada pilihan nih. Mas Towil bisa bekerja sebagai tadi ya di agent, lalu di hotel, drugstore dan sebagainya. Tapi Mas Towil, itu bukan pilihan gue deh. Gue memilih ini dengan resiko pasti kan. Awal-awal kan nggak langsung tiba-tiba menjanjikan ya. Oh enggak. Nah, itu gimana sampai kemudian Mas Towil bisa bertahan dan kemudian sekarang bisa otomatis atau naturally bisa jalan? Waktu itu pemilihan ada dua pilihan yang memang berat sekali. Karena waktu saya masih konsisten dengan handicraft dan furniture. Karena itu menjanjikan juga. Karena menjanjikan juga. Tapi efeknya adalah waktu yang memang benar habis di situ. Dan deadline tadi. Deadline lagi. Kejar. Tapi di situ memang saya keluar dari perusahaan selama 3 tahun. Jadi 3 tahun saya di perusahaan itu, saya mulai sendiri. Jadi saya melayani para tamu-tamu yang dari luar juga, dari Spanyol, dari Australia, dari Belanda. Belum masih handicraft. Nah, dari situ akhirnya saya bisa memilih. Karena di situ kan saya membuat waktu sendiri, gaji sendiri, memanage sendiri. Semua sendiri. Jadi segala resiko kita hadapi. Oh, itu kayak belajar untuk masuk ke sepeda ini. Betul banget. Jadi akhirnya, ternyata begini punya sepeda. Setelah bersepeda ini, tetapi saya memang tadi udah terbentuk sebuah koneksi yang keluar terus ya. Jadi saya akhirnya ketemu agent yang ada di Eropa, yang memang agent senior yang waktu itu datang ke Yogyakarta mengantar tamu-tamu yang grup yang ada berwisata di Yogyakarta. Disitulah saya ketemu. Jadi waktu itu saya memang udah masih kerja sebagai agent loh ya. Ketemu beliau craft lagi. Ketemu tiba-tiba beliau namanya almarhum Karel van Bekom itu, ini Towil ya? Ya Om, saya bilang gitu. Panggilnya Om, padahal udah sangat senior. Pertanyaan pertama apa? Pekerjaanmu apa? Padahal saya kerjaannya adalah handicraft. Tapi saya nggak jawab handicraft. Loh, pekerjaanmu apa? Bersepeda Om. Maksudnya? Oh, itu udah keluar begitu aja? Udah keluar begitu aja. Karena saya udah tahu kalau beliau itu senior banget dengan wisatawan. Jadi sudah orang-orang Eropa yang ditanganin gitu loh. Saya tahu banget ya, beliau adalah guide senior tour leader untuk Eropa di Indonesia. Pekerjaanmu apa ditanya? Bersepeda Om. Maksudnya? Ya bersepeda Om di alam pedesaan yang disada dengan sepeda tua yang berbagai merek itu loh. Mereka terkenal tuh Om, jadi Gazelle, Vongers, Batavus. Kan juga iya, sangat familiar. Wah, itu kan keren banget. Di desa ya? Iya. Oke. Saya nggak menjanjikan loh ya. Saya kenalkan agent saya yang ada di Eropa. Padahal itu belum siap juga. Belum. Cuma omongan aja. Terus gimana? Tapi saya udah tahu dengan kehidupan alam desa ya. Artinya bahwa karena tinggal di sini kan. Tinggal di desa, kehidupan yang selama itu memang di desa ya. Berkecimpung di desa, akhirnya tidak ada janji-janji waktu itu ya. Tahun 2007 ketemu, kemudian 2008 ketemu, akhirnya udah settle di situ. Jadi saya tamu. Tidak dikasih tamu. Jadi ada 6 tamu waktu itu. Jadi pertama kali. Jadi jangankan masyarakat, keluarga saya nggak tahu kok. Tapi pemikiranku adalah kemarin itu adalah saya melihat sepeda banyak banget di Jogja, entah di kolektor, entah di para pesepeda. Ya ada yang punya 10, ada yang 20, ada yang 100. Ada yang 600, 1000. Saya melihatnya sepedanya nganggur. Bagaimana ya sepeda itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Sepeda tidak hanya sepeda tapi bermanfaat.
difungsikan sebagai alat transportasi. Jadi menyambung ke satu titik ke titik berikutnya. Jadi ada korelasi, ada kolaborasi, ada connection dengan naik sepeda. Artinya bahwa ini pasti punya sepeda itu punya suatu rohnya sebagai alat menyampaikan yang apa menjadi suatu pemikiran dan apa yang menjadi sebuah potensi yang ada di wilayah itu, seperti itu. Kan di awal-awal belum punya kayak rute, belum terbayang mau jadi seperti apa, tapi meskipun udah punya pemikiran hidup di desa begitu. Tapi terus ada tamu pertama itu gimana Mas Tauhil memanage awal-awal? Nah, itu jadi saya pertama adalah pasti saya kayak sebuah band ya. Sebuah band itu kalau mau main pasti ada latihan juga. Jadi ada kita survei juga seperti itu. Tapi surveinya juga belum maksimal. Belum amat. Paling enggak pengenal rute dulu. Rute itu penting banget. Jadi kecepatan, kemudian waktu, kemudian dari satu titik ke titik lain, ke titik yang lain itu. Tapi saya belum tahu loh, ada titik-titik yang memang itu menjadi sebuah destinasi, daya tarik. Karena saya berpikir bahwa bersepeda keliling desa itu kuncinya. Berkeliling desa pasti akan sesuatu, karena di desa itu adalah ada suatu kehidupan, ada keramah tamahan, ada yang kehidupan realita yang ada di situ. Otentik juga kan. Otentisitas yang ada di situ. Jadi di situ ada potensi yang mana ada buah, ada masyarakat, terus menerus itu ya. Ada pasar, ada sekolahan, ada sawah, ada binatang-binatang, ada pemeliharaan itu. Itu kan menarik banget. Nah, disitulah sebuah chemistry ataupun kehidupan yang sangat otentik di situ. Akhirnya saya mengenalkan, ini tuh pariwisatawan. Jadi kita menyapa wisatawan itu kalau disapa, karena mungkin ya idealisme kemudian ketemu sosial. Loh, ada pertanyaan, kenapa saya disapa di sini? Loh, kok keramah tamahan tercipta. Mereka senang. Jadi itu memang keseharian yang tidak saya setting. Itulah kehidupan yang di desa. Jadi kami berikan sebuah pengalaman-pengalaman yang memang benar-benar tidak disetting, yang ada di situ itu seperti itu. Nah, ketika ada ibu-ibu yang lagi menggendong cucunya atau menggendong anaknya, ya kita samperin. Nah, kita sapa, dijajak ngobrol. Aku pernah ikut sekali kan, tiba-tiba masuk sekolahan. Itu tidak janjian loh. Ya udah langsung aja masuk ke rumah penduduk, ya langsung aja masuk. Jadi kalau saya janji pasti akan pengesan atau mandi yang seger, yang fresh. Itu malah nggak otentik. Nggak otentik, dibuat-buat. Artinya bahwa kehidupan yang nyata itu yang membuat sebuah kehidupan yang realita aja seperti itu. Menarik buat para wisatawan. Itu kan 6 pertama. Terus kemudian kan nggak mungkin langsung 15, 20, 100, pasti ada turunnya, lalu kosongnya. Iya, pastilah. Jadi ada kosongnya, jadi ada buahnya juga, ada yang memang kalau para wisatawan mancanegara itu memang setelah ini diketahui oleh wisatawan itu, jadi ketularannya itu luar biasa. Mereka antar mereka itu. Jadi ini ada simbol atau sebuah pengalaman yang luar biasa yang akan dijadikan sebuah ilmu market yang berikutnya. Yang saya berikan sebenarnya adalah kemaksimalan yang kami berikan. Kualitas yang kami pengalaman itu. Ilmu marketing adalah akan mengikuti berikutnya. Saya tidak memikirkan itu, tapi berpikiran saya adalah menservis yang sebaik mungkin, sebaik-baiknya mungkin, serial-serialnya seperti itu. Seotentik mungkin. Enggak usah saya bikin-bikin lah, pokoknya kita berikan yang terbaik, karena yang sudah ada di sini adalah yang udah baik seperti itu. Dan itu jadi kayak pengalaman yang menyenangkan buat wisatawan, dan karena dia senang, ditularkan ke orang lain. Iya. Mas Tauhil mendapati wisatawan yang baru karena ketular dari orang-orang yang sudah punya pengalaman di sini? Banyak banget. Umumnya kayak gitu? Umumnya seperti itu. Jadi malah ada tidak hanya 1 kali, 2 kali, ada yang 4 kali lu datang ke sini. Bolak-balik? Jujur, dari tahun 2008 sampai detik ini, kalau kemarin tadi malam saya buka email saya itu ada yang greeting, menyapa gitu. Betul. Pengen lagi ke sini. Iya, itu yang ada di foto depan itu ada 12 tahun tuh. Kemarin dia bilang, I love Indonesia, I love Yogyakarta, I love you village. Kalau menurut Mas Tauhil, kenapa orang mau, atau orang asing ya terutama ya, orang Eropa kan, mau menikmati pengalaman di desa seperti ini? Ya karena tadi otentik. Jadi menjaga desa itu penting banget, keotentikan ini. Jadi desa yang sangat permai ini, jadi indah ini, karena menurut saya indah banget. Jadi ada tadi bahwa kehidupan masyarakat yang memang
apa adanya. Jadi saya tidak pernah membuat-buat, artinya juga tidak pernah membentuk, oh jangan seperti ini, enggak juga, sudah mengalir aja. Los itu aja. Los. Yang penting Mas Towil tahu titik-titik di mana kan ketemu dengan masyarakat. Jadi tiap trip pasti beda-beda tuh. Sangat berbeda. Banyak ketidakpastiannya juga. Ketidakpastiannya juga. Jadi saya sampai saat ini itu kalau rute saya tidak pernah sama, tidak pernah sama, berbeda. Titik berhenti juga berbeda-beda. Jadi kan saya tidak sendiri juga. Jadi bagaimana saya menciptakan sebuah wisata ini ya, misalnya udah wisata desa. Wisata desa, wisata apa yang ada di desa. Bukan desa wisata? Bukan desa wisata. Apa bedanya wisata desa sama desa wisata? Iya, beda banget dong. Kalau desa wisata pastinya dibikin-bikin, diada-adakan, dibuat-buat sedemikian rupa. Gapura digawe, tempat foto digawe, kemudian tempat pokoknya istilah dibuat. Kalau saya itu desa wisata. Desa wisata. Kalau saya wisata desa. Wisata apa yang ada di desa. Ya dengan kehidupan desa itu sendiri, dengan kehidupan keseharian itu sendiri. Jadi dengan masih keautentisitasnya sendiri. Jadi aktivitas masyarakat, sedang mau ke pasar, sedang mau ke sekolah, sedang mau ke sawah, sedang ada di dapur, sedang ada di rumah. Dan dalam perjalanan ketika naik sepeda dari satu titik ke titik lain ketemu mereka, berhenti menyapa, berhenti disapa, bercerita, menyampaikan apa yang menjadi sebuah kehidupan sendiri. Itu baru nggak wisata desa dengan desa wisata. Nah, tadi kan Mas Towil mengatakan melibatkan masyarakat karena kemanfaatannya yang mau digaungkan supaya juga masyarakat mendapatkan manfaat. Nah, melibatkan berapa orang sekarang dan bagaimana mereka dapat manfaat? Jadi saya mengetahui ternyata di sini ada suatu potensi, itu ada pembuatan tempe. Itu tidak langsung ketemu ketika saya awal-awal kita mengenalkan sebuah pembuatan stagen tenun tradisional, tidak bareng itu. Jadi itu berkala loh itu. Sambil jalan karena tadi awalnya saya keliling desa. Karena sudah diberikan sebuah kegiatan masyarakat yang ada di situ aja udah kaya banget. Jadi kalau saya melihat tamu itu selalu membawa sebuah alat dokumentasi. Semua itu difoto di kamera. Udah bawa kamera, handphone belum waktu itu ya. Kamera itu pasti membawa. Diabadikan. Jadi kehidupan yang ada di situ, entah ada kupu-kupu, entah ada kinjeng kinjeng itu diabadikan, ada burung, ada pokoknya yang ditemui itu diabadikan. Nah, itulah yang apa di situ. Ternyata di situ di balik itu ada pembuatan tempe. Tempe itu tidak hanya satu orang, ada dua tempe. Kemudian saya datang, Bu, bikin apa Bu De? Tempe. Saya bikin tempe. Saya diajak masuk, masuk tuh. Ternyata otentik banget, masih dengan kayunya itu masih kayu bakar. Masuk ke dapur. Dapur itu, jadi malah diajak loh. Tidak saya langsung masuk. Pasti emes dong. Iya. Kayak begini. Jadi masih diajak masukkan itu masih dengan alat kayu bakar. Tungku yang tanah itu. Loh, ternyata saya amati. Duh, Bude, kok rano elektrik, rano listrik, rano pakai kompor. Loh, ini kan masih kebunku tuh masih banyak kebun-kebun yang masih ada kayu-kayu. Saya keringkan kemudian untuk masak ini, dan ini saya masak juga masih keseharian saya, masak nasi, masak sayur, pakai ini semua. Ternyata juga membuat tempe itu dengan alat itu, dengan kayu bakar. Nah di situ walaupun tidak banyak, tidak mix kayak pabrik jadi membuat home industry. Skalanya cukup lah sekilo. Jadi ada 5 kilo setiap hari itu membuat 5 kilo, dan itu membuat tempe sudah puluhan tahun. Jadi saya tidak membuat. Jadi artinya apa komentar wisatawan melihat itu? Kaget banget. Itu tidak terduga kan? Tidak terduga. Jadi waktu itu membuat tempe biasanya saya lihat dengan plastik. Ini masih dengan basi daun pembungkusannya. Jadi saya terangkan dari pembuatan tempe dari awal, dari kedelai, membersihkan dari prosesnya itu sampai ke pembungkusan, sampai nanti penjualan. Jadi kan di situ juga ke pasar juga kan? Nanti? Ke pasar. Jadi waktu itu Bude itu mengantarkan ke pasar, memang dijual ke pasar. Ikut di sana. Jadi di sana juga masih diantarkan dengan setiap paginya. Jadi tempe itu setiap pagi itu ada proses pembuatan, ada masih direndam, kemudian sudah jadi. Jadi silih berganti ada terus. Jadi sepanjang hari ada terus. Jadi itulah menjadi suatu kekayaan ini. Mau jam berapa aja pasti ketemu. Sekarang ke sana ada, malam ada. Lah itu di rumah masing-masing, di rumah penduduk itu sendiri. Nah itu wisata desa. Wisata desa 24 jam ada loh.
Itu pembuatan tempe. Dan itu nggak akan, Mas Towil kan menemukan ini tadinya nggak tahu kan? Tidak tahu loh. Kalau nggak pakai sepeda mungkin nggak akan tahu, ketemu. Karena sepeda kan lambat kan, lambat. Terus berhenti lihat orang. Tetapi keterlambatan dengan kayuhan, ada sesuatu yang didapatkan. Apa? Sabar. Okay. Konsisten. Kemudian juga peduli dan mencintai, menjaganya, melestarikannya, menyampaikan, merawatnya juga. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Medio Podcast Network pamit undur diri.